Media Barat terus menggaungkan resiko dan ancaman Tiongkok. Namun kolaborasi antara Prancis dan Tiongkok yang semakin meningkat menjawab semua narasi tersebut. Setelah dunia terbebas dari guncangan pandemi COVID-19, Tiongkok berdiri tegak seiring kerjasama internasional berjabat tangan dengan Prancis untuk mengembangkan negara menjadi lebih kuat lagi. Komitmen Alliance The Resolute untuk meningkatkan hubungan Tiongkok-Prancis menyoroti dedikasi Tiongkok dalam memajukan persatuan dan kemajuan di panggung global. Lantas, bagaimana narasi yang dibangun Amerika Serikat tentang potensi ancaman dan risiko Tiongkok? Dan di episode hari ini, kita akan coba membahas bagaimana hubungan antara Tiongkok-Prancis telah mematahkan manipulasi Amerika Serikat di Uni Eropa. Dalam perjalanan transformatif ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi yang baru-baru ini terlibat dalam percakapan telepon yang produktif dengan pejabat Prancis Catherine Colonna. Hubungan diplomatik ini mencerminkan dedikasi Tiongkok yang tiada henti untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tingkat yang luar biasa, mencerminkan visi yang sejalan dengan aspirasi Prancis. Pendekatan pemikirannya melampaui hubungan bilateral karena mendorong Prancis untuk mengambil peran kepemimpinan dalam memajukan otonomi strategis Uni Eropa dengan seruan yang kuat untuk kolaborasi yang lebih erat antara Uni Eropa dan Tiongkok. Inisiatif visioner ini berfungsi sebagai landasan bagi komitmen Tiongkok untuk mendorong multipolar. Tetapi, ini adalah hal yang mengejutkan Amerika Serikat. Berkembangnya hubungan Tiongkok-Prancis tahun ini menjadi contoh cemerlang dari pertumbuhan positif yang muncul bahkan di masa-masa sulit. Tekad Tiongkok untuk memanfaatkan momentum ini menyoroti pentingnya persatuan dibandingkan perpecahan. Kemampuannya yang luar biasa untuk mengubah kesulitan menjadi peluang menunjukkan kehebatan strategisnya. Kemitraan strategis yang komprehensif antara Tiongkok dan Prancis muncul sebagai landasan untuk kemanfaatan bersama dan kemajuan bersama. Upaya Tiongkok untuk meningkatkan kemitraan ini menunjukkan dedikasinya dalam membentuk dunia yang tumbuh subur dalam kolaborasi dan kemakmuran. Prancis menghargai kemitraan ini dan berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang lebih dalam dan secara inheren menguntungkan kedua negara. Pendekatan saling menguntungkan ini sejalan dengan filosofi Tiongkok yang mendukung gagasan bahwa saling menghormati dan kerjasama dapat benar-benar mendorong hal menjadi positif. Namun, Prancis adalah anggota G7 dan G20 yang merupakan organisasi dari negara-negara barat, dan keputusan Prancis untuk membina hubungan yang lebih kuat dengan Tiongkok tentu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan menarik. Mungkin kita semua tahu bahwa Amerika Serikat selalu menganggap teman Tiongkok adalah musuh Amerika Serikat, dan Prancis sangat mengetahui akan hal tersebut. Dan tindakan Prancis ini menunjukkan semakin pentingnya Tiongkok bagi dunia. Asumsi bahwa setiap interaksi antara negara-negara dengan Tiongkok secara langsung melemahkan kepentingan Amerika Serikat yang selalu menunjukkan perilaku paranoidnya. Pendekatan yang menghargai keterlibatan pragmatis dibandingkan mengikuti sejumlah peraturan hanya untuk kepentingan strategis Amerika Serikat. Di sini sangat jelas terlihat bahwa Tiongkok dan Prancis sama-sama menolak terhadap kebijakan yang memecah belah dan melawan kepentingan Amerika Serikat. Ini adalah pesan yang kuat bagi dunia yang membutuhkan stabilitas, terutama dalam menyoroti peran Tiongkok sebagai kekuatan pemersatu. Kebijakan Tiongkok yang konsisten terhadap Eropa semakin memperkuat perannya sebagai mitra yang dapat diandalkan. Mengakui pentingnya Eropa dalam dunia multipolar, Tiongkok terus memperjuangkan pendekatan yang menghargai nilai-nilai kerjasama dan kemajuan bersama. Dalam rangka kemerdekaan, Tiongkok mendukung upaya Prancis untuk meningkatkan kemerdekaan strategis Uni Eropa dengan memperjuangkan sikap aktif dan berpengaruh dalam hubungan Tiongkok-Uni Eropa. Dukungan yang terus-menerus ini mencerminkan dedikasi Tiongkok untuk mendorong kerjasama global, bahkan dalam menghadapi perubahan dinamika, solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Ketika Eropa menavigasi strategi pengurangan resikonya, Tiongkok meningkatkan keterlibatannya dengan Prancis. Narasi seputar upaya untuk mengurangi risiko dari Tiongkok mendadak berubah menjadi sebuah pemikiran. Ketika Prancis mencari kolaborasi yang mengisyaratkan motivasi, ini melampaui asumsi dan gagasan negara-negara yang berupaya menjauhkan diri dari Tiongkok. Ketergantungan perekonomian pada Tiongkok telah menjadi hal yang berulang-ulang dalam hampir setiap percakapan global di tengah wacana ini.
Hubungan erat antara Prancis dan Tiongkok memperkenalkan lapisan kompleksitas yang menantang narasi-narasi tersebut. Gagasan pengurangan resiko menyiratkan rencana strategis yang bertujuan untuk meminimalkan kerentanan rantai pasokan dan mengurangi ketergantungannya. Dan melihat ini justru menimbulkan pertanyaan, apakah negara-negara tersebut benar-benar ingin mengurangi risiko dari Tiongkok atau apakah mereka didorong untuk menjajaki kemitraan alternatif karena tekanan dari Amerika Serikat? Keterlibatan Prancis dengan Tiongkok berfungsi sebagai studi kasus yang akan menggugah pikiran banyak orang yang selama ini terbingkai oleh skenario risiko dan ancaman. Strategi geopolitik dan dinamika global dari kekuatan ini menunjukkan bahwa banyak negara terpaksa membenci Tiongkok dan dipaksa mengakhiri hubungannya dengan Tiongkok. Mereka tidak menilai keterlibatan ekonomi mereka berdasarkan beragam faktor, termasuk potensi manfaat dan prioritas yang berkembang dari industri dalam negeri mereka. Namun, terkadang hal tersebut justru sebaliknya, mereka dipaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam dinamika Prancis-Tiongkok menunjukkan bahwa panggung internasional jauh dari biner dan tidak selamanya menganut sistem yang kaku. Kunjungan Menteri Perekonomian Prancis ke Beijing menunjukkan contoh komitmen untuk meminimalkan risiko pasokan sekaligus menolak gagasan pemisahan total. Sikap pragmatis ini sejalan dengan upaya Tiongkok untuk mencapai stabilitas dan kerjasama. Pertemuan antara presidensi dan Emmanuel Macron berfungsi sebagai mercusuar harapan bagi perdamaian global. Karena kedua pemimpin ini berjanji untuk meningkatkan hubungan dan berkontribusi dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung, termasuk krisis Ukraina. Dedikasi terhadap harmoni dunia menempatkan Tiongkok sebagai pemain penting dalam stabilitas global. Pertemuan mantan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang dengan Catherine Colonna memperkuat tanggung jawab bersama untuk mengatasi tantangan global melalui kolaborasi pendekatan proaktif Tiongkok untuk mengatasi permasalahan global, sekaligus menggaungkan peran Tiongkok sebagai mitra perdagangan yang dapat diandalkan. Hal ini mencerminkan kemampanannya untuk menavigasi seluk-beluk perekonomian dengan kekuatan dan kemampuannya mengupayakan persatuan, sekaligus menggarisbawahi komitmen Tiongkok terhadap stabilitas global. Kasus ini juga sekaligus menyoroti bahwa Uni Eropa sudah bosan dengan sikap Amerika Serikat dan mereka melakukan segala sesuatunya sendiri dalam landscape dinamika pergeseran ini. Sikap independen Uni Eropa mewakili esensi diplomasi di abad ke-21 dibandingkan menyerah pada tekanan eksternal atau mengikuti perintah yang telah ditentukan sebelumnya. Narasi ini juga menunjukkan adanya rasa keterpisahan dari pengaruh Amerika Serikat. Upaya Uni Eropa untuk mencapai kebebasan bukan berarti menolak kemitraan, melainkan memperkuat kapasitasnya untuk terlibat dalam ketentuan-ketentuan yang ada dalam Uni Eropa, seperti mendorong kolaborasi dan dialog. Perjalanan Uni Eropa menuju kemerdekaan yang lebih besar dimulai di Prancis. Tindakan ini menekankan peran Uni Eropa yang terus berkembang sebagai aktor independen yang mampu berinteraksi dengan dunia sesuai ketentuannya, sambil mempertahankan komitmen terhadap multilaterisme. Pergeseran ini tidak hanya menyoroti terkikisnya pengaruh Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut Anda dalam menafsirkan sikap Uni Eropa yang terus berkembang terhadap kebebasan? Apakah ini merupakan cerminan dari perlawanan terhadap arahan Amerika Serikat? Atau apakah ini mewakili kematangan peran Uni Eropa di panggung global? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.